Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman medsos yang berbahagia karena masuk di bulan dimana negara kita merdeka ya. Kita syukuri dengan gembira masang bendera, dan banyak teman-teman sudah mulai rame karena di weekend di bulan Agustus yang pertama ya, banyak yang sudah mulai rapat-rapat Karang Taruna, RT, RW untuk memeriahkan hari ulang tahun negara kita tercinta. Selamat ya. Namun saya pengen membahas ya fenomena-fenomena di media sosial, terutama di dakwah, di dakwah di buku ini. Loh, kenapa? Sebentar ya. Abi minta waktu 30 lah, 15 menit. Ya, bentar dulu nanti Abi menyusul, oke? Oke. Ya, jadi saya ingin bahas luar biasanya saya bersyukur akhir-akhir ini banyak kiai, banyak ustadz, banyak gus pesantren yang digandrungi oleh umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana mereka lagi mewakili atau meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, karena pewaris Nabi itu ya ulama, dengan tentunya dengan cara mereka yang berbeda-beda. Mereka itu punya ciri khas nih, Ustadz, Kiai, Gus itu punya ciri khas masing-masing dalam berdakwah. Dan sekarang bersyukur saya sudah tidak anti teknologi ya, sudah mulai beradaptasi bahkan lekat dengan teknologi sebagian besar. Kenapa umat Rasulullah sekarang itu di situ keberadaannya banyak di dunia maya? Kalau kita dakwah tidak menyesuaikan dengan zaman ya akhirnya tidak tepat sasaran. Siapa yang didakwahi lah? Umat Rasulullah sekarang nyampe di situ, kita harus ada di tengah-tengah mereka. Oke, awalnya kita dulu ya, entah dulu mana ya Gus Miftah dengan Gus Baha ya ingin bahas ya saya. Uh, Maksudnya viralnya kalau beliaunya berdakwah tentunya sudah lama, tapi viralnya di medsos sehingga beliau itu menjadi digandrungi beberapa umat, bahkan umat itu digandrungi banyak umat, tentunya uh, di passionnya masing-masing. Kalau Gus Miftah itu kan maksudnya perjuangan dulu sebelum viral, beliau ada di maksudnya mencoba masuk di kehidupan malam kota-kota besar ya, coba membidik umat Rasulullah yang lagi terlanjur tenggelam di dunia gelap. Akhirnya beliau satu demi satu mencoba menyelamatkan versi Gus Miftah ya, tentunya beda-beda. Kemudian kalau Gus Bah orang ilmiah, pesantren yang suka dengan literatur ulama yang jelas sanatnya, beliau luar biasa. Dengan ciri khasnya beliau suka dengan dunia literatur pesantren. Ya mana dulu aja, duduk dulu. Ukur dulu terus. Mau lihat sini kan? Gak usah rame ya. Oke ya, gitu. Oke. Jadi itu Gus Bah. Sampai sekarang Gus Bah itu menjadi pilihan santri-santri yang suka dengan pembahasan ilmiah ala ulama-ulama salaf ya. Gus Miftah itu orang Sleman untuk Jakarta. Kemudian sebentar lumayan muda kan. Kalau Gus Miftah itu kelahiran 1981, berarti usianya sekitar 40-an. Kalau Gus Bah itu juga putra, dikatakan Gus karena beliau itu putra dari Yai Bahaudin Nur Salim. Kalau Gus Miftah tadi itu keturunan ke-9 dari
kiai besar ya, kiai besar dan punya pondok. Kiai Muhammad Agung Besari kalau Gus Miftah. Kalau Gus Bahar itu putra dari Kiai Haji Ahmad Baharudin Salim. Beliau sekarang usianya 52-an ya, sekitar 52 tahun ya, masih menjadi digandrungi oleh orang-orang, maksudnya santri-santri yang ada di pesantren yang suka dengan literatur salaf. Kemudian ada Gus Kausar ya. Gus Kausar memang beliau itu secara anak sangat keilmuan jelas. Kemudian putra dari kiai besar yaitu di Pondok Loso Kediri, sampai sekarang di pesantren Al-Falah. Yang digandrungi lagi oleh umat-umat Rasulullah sampai sekarang, dan ini segmennya beda. Kalau Habib Syekh ya, Habib Syekh itu segmen dakwahnya itu mengajak semua umat, terutama yang digandrungi anak muda yang suka apa ya, luar biasa ini keberadaan Habib Syekh yang awalnya dulu anak-anak muda suka konser, suka dangdut, akhirnya mereka mencoba bersolawat ya dengan Habib Syekh ya, meskipun belum bisa meninggalkan passion yang lama, tapi akhirnya bergeser dengan solawat yang ala Habib Syekh yang sering di ruangan bebas ya, di luar seperti lapangan, alun-alun dan sebagainya. Itu menarik perhatian anak muda sehingga mereka ikut bersolawat juga bersama Gus. Kemudian pendakwah yang ramai di Jawa ya, tadi sudah nasional tingkatnya, itu apalagi Jawa Timur ya, Anwar Zahid ya, Anwar Zahid itu luar biasa pendekatannya pada masyarakat dengan apa itu jok-jok atau bakasan-bakasan ringan yang diselipi canda-candanya yang asal Bojonegoro itu. Beliau itu juga punya pesantren sampai sekarang. Nah, yang baru-baru ini dengan konsep yang baru, semestinya ya yang nggak baru juga sih, mirip-mirip dengan apa ya, Habib Syekh, mirip-mirip dengan Yai Anwar Zahid, fannya itu yaitu Gus Iktam. Namun Gus Iktam ini lebih digandrungi oleh anak-anak yang mulai keluar dari lembah-lembah yang ya hitam lah, bisa dikatakan seperti itu. Banyak-banyak yang dari pecandu kemudian bergeser sedikit-sedikit tobat, kemudian ada yang dari ya lembah-lembah yang gelap itu akhirnya mereka merapat ke pusat ya bahasanya. Ya, bahasanya merapat ke pusat. Itu Gus Iktam ini pendekatannya kepada anak muda luar biasa. Semuanya tujuannya sama, mencoba mengajak umat Rasulullah pada jalan yang semestinya dijalani, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap rukun, bahkan kepingin saya sebanyak kepingin yang mereka itu satu panggung ya, terutama yang mirip-mirip frekuensinya seperti umatnya Habib Syekh ya, yang suka sholawat. Yang sering sepanggung itu Habib Syekh dengan ya Anwar Zahid ya. Kemudian yang saya inginkan itu mereka juga kolaborasi atau sepanggung dengan Gus Iktam. Wah, bisa bayangkan ya, kalau Gus Iktam itu sampai puluhan ribu ketika tampil di panggung. Kalau seumpama bersama Habib Syekh dan Yai Anwar Zahid, itu bisa luar biasa. Insya Allah umatnya masih mirip-mirip frekuensinya. Kalau bisa jadi Gus Miftah bisa, tapi kayak ya bisa sih. Gus Bahak memang beda segmennya. Gus Bahak itu pesantren. Kita doakan saja ya, menjelang tahun-tahun politik tidak goyah mereka,
beliau kita doakan sehat dan tidak ada pihak-pihak yang merusak, pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi dan kelompok kemudian masuk kemudian untuk hanya untuk kepentingan sesaat. Soalnya kita dihadapkan tahun politik tahun 2024 ini ya, kayaknya umat yang ribuan itu bisa menjadi komoditas politik mereka. Sangat mungkin sekali. Semoga di bulan yang baik ini, bulan Agustus ini, nasionalis kita meningkat dan tujuannya tetap bersatu apapun yang terjadi, politik apapun yang mencoba menghasut, memecah belah negara. Kita sebagai umat dan warga yang baik, kita berada yang terbaik agar Islam di Indonesia tetap berkembang dengan baik. Terima kasih. Saya pengen jadi kejar tayang saya sebenarnya. Saya harus sering-sering siaran langsung karena itu menjadi yang memenuhi syarat. Terima kasih, entah berkualitas atau tidak ini video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.